Istilah pragmatik dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan pemahaman makna kata-kata dalam situasi tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur disebut pragmatik. Pragmatik juga mengupas makna tuturan dan makna terikat konteks serta pendekatan analisa dalam linguistik meliputi pertimbangan konteks dalam studi bahasa. Konteks mempunyai pengaruh yang cukup kuat pada penafsiran makna kata yang diucapkan oleh penutur. Sulf Cahyono 1995 mengemukakan bahwa unsur-unsur konteks itu adalah pembicara, pendengar, pesan, latar atau situasi, saluran, dan kode. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercukup di dalam teori semantik. Makna yang ditelaah pragmatik adalah makna setelah dikaji oleh semantik. Semantik adalah telaah makna kalimat atau sentence, sedangkan pragmatik telaah makna tuturan atau utterance. Perbedaan pragmatik dan semantik juga dapat dilihat dari bidang pengkajiannya. Bidang kajian pragmatik adalah tentang makna penutur dan petutur, sedangkan kajian semantik adalah makna yang berkenan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi penutur dan penuturnya. Istilah pragmatik lahir dari seorang filsuf yang bernama Carles Marx yang mengolah kembali pemikiran filsuf-filsuf terdahulunya mengenai ilmu dan lambang yang disebut semiotika. Munculnya pragmatik merupakan tahap terakhir dalam gelombang-gelombang ekspansi linguistik dari sebuah disiplin sempit yang mengurusi data fisik bahasa menjadi suatu disiplin yang luas meliputi bentuk, makna, dan konteks. Pragmatik sebagai ilmu baru khususnya mengkaji implikator percakapan disebut IP dan digunakan untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Untuk memahami keberadaan suatu IP, petutur perlu mengolah data yang berupa 1. Makna konvensional, kata-kata yang dipakai beserta referensinya jikalau ada. 2. Prinsip kerjasama PK dan maksim-maksimnya. 3. Konteks linguistiknya. 4. Hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang pengetahuannya. 5. Kenyataan adanya kesamaan dari keempat hal itu pada partisipan baik pada petutur N maupun petutur T dan keadaannya dapat saling memahami. Prinsip-prinsip pragmatik, yaitu aturan-aturan berbahasa muncul yang kemudian dikenal dengan istilah yaitu yang pertama, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa lebih cenderung berhubungan dengan isi bahasanya atau substansi bahasa. Yang kedua yaitu etika berbahasa. Etika berbahasa lebih cenderung pada perilaku berbahasa atau perilaku bertutur. Menurut May 2001 menyatakan bahwa guna dapat mempelajari pragmatik secara mudah, hal yang harus dipahami pertama kali adalah prinsip-prinsip pragmatik. Prinsip pragmatik yang pertama yaitu prinsip kerjasama, dan yang kedua yaitu prinsip kesantunan bahasa. Prinsip kerjasama dikemukakan oleh Grislich 1993 yang meliputi pertama yaitu maksim kualitas, yaitu menuntut seorang penutur untuk dapat memberikan informasi yang cukup relatif, memadai, dan informatif mungkin. Yang kedua yaitu maksim kualitas, menuntut seorang penutur agar dapat menyampaikan informasi senyata mungkin sesuai dengan fakta yang ada dan langsung mungkin terhadap tujuan penuturan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu maksim relevansi, yaitu menuntut seorang penutur untuk dapat informasi yang relevan sesuai dengan sesuatu yang dipetuturkan. Yang terakhir yaitu nomor 4, maksim pelaksanaan, yaitu maksim yang mengharuskan seorang untuk bertutur secara jelas, langsung, dan tidak kabur. Prinsip kedua dalam bidang pragmatik adalah prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan berbahasa ini salah satunya dikemukakan oleh Leach tahun 1993.
beliau mengemukakan 6 maksim. Yang pertama yaitu ada maksim kebijaksanaan yang menuntut penutur untuk mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain. Lalu yang kedua yaitu ada maksim kedermawanan yang menuntut penutur mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri. Lalu yang ketiga yaitu ada maksim penghargaan yang menuntut penutur untuk mengurangi cacian dan menambah pujian pada orang lain. Lalu yang keempat yaitu ada maksim kesederhanaan yang menuntut penutur untuk mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah cacian pada diri sendiri. Yang kelima yaitu ada maksim permufakatan yang menuntut penutur untuk mengurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian. Dan yang terakhir yaitu ada maksim simpati yang menuntut seseorang penutur agar dapat mengurangi antipati pada orang lain dan menambah simpati pada orang lain. Robin Lacob mengemukakan bahwa jika tuturan kita ingin terdengar santun di telinga lawan tutur, minimalnya ada 3 kaidah yang harus dipatuhi. Yang pertama ada maksim formalitas yang menuntut penutur untuk tidak angkuh. Yang kedua ada maksim ketidaktegasan yang menuntut penutur untuk memberikan kebebasan. Lawan tutur menentukan pilihan. Yang ketiga ada maksim persamaan yang menuntut untuk bersikap sama dengan lawan tutur. Brown dan Levinson menyatakan bahwa teori kesantunan berbahasa berkisar atas nosi muka yang melambangkan citra diri orang lain, yaitu orang yang rasional. Dalam proses pertuturan, Brown dan Levinson mengatakan ada 5 strategi utama untuk mengutarakan maksud dari sebuah pertuturan. Antara lain, yang pertama, bertutur secara terus terang tanpa basa-basi. Yang kedua, bertutur menggunakan kesantunan positif. Yang ketiga, bertutur dengan kesantunan negatif. Yang keempat, ada bertutur dengan cara samar-samar. Dan yang terakhir yaitu bertutur di dalam hati atau lebih baik tidak bertutur. Aspek-aspek situasi ujar. Tarigan 1986 menjelaskan bahwa situasi ujar adalah keadaan yang menjiwai hati tuturan dalam suatu pencapaian yang terdiri atas aspek penutur dan petutur, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu, dan tempat yang membantu penutur dalam menginterpretasikan implikasi pragmatis suatu tuturan. Mengingat bahwa pragmatik mengkaji makna dalam hubungan dengan situasi ujar, ada 5 unsur konsep yang berhubungan dengan situasi ujar, yakni yang pertama, yang menyapa, penyapa atau penutur, atau N, yang disapa, pesapa atau penutur, atau T. Yang kedua, konteks sebuah tuturan. Yang ketiga, tujuan sebuah tuturan merupakan tujuan dan fungsi daripada makna yang dimaksud atau maksud penutur dalam mengucapkan sesuatu. Keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan. Kelima, sebagai suatu produk tindak verbal.